Lanjut kita jawab nomor 14. Koordinat titik puncak dari persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X tambah 3 adalah. Nah, ini materinya adalah fungsi kuadrat. Harus diingat fungsi kuadrat. Nah, yang ditanya adalah titik puncak. Nah, titik puncak itu rumusnya adalah, nih harus diingat rumusnya adalah negatif B per 2A, negatif D per 4A. Nah, ini rumus dari titik puncak. B, yang mana B, mana yang A, mana yang D? Nah, dari koefisien. Nah, tadi disebutkan bahwa negatif X, ya, negatif X kuadrat dikurang 2X tambah 3. Ayo kita cari A-nya berapa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Berapa? Negatif 1. Ingat ada negatif 1. B-nya negatif 2. C-nya sama dengan 3. Nah gitu ya. Nah barulah kita bisa dapat untuk yang pertama katanya negatif B per 2A. Ini untuk yang X-nya. Ya ini kan yang X. Ini yang X, ini yang Y kan, X, Y. Nah, kita lihat negatif B per 2A. Negatif B. Negatif B-nya berapa? Negatif 2. Nah, ada 2 negatifnya, hati-hati ya. Karena yang satu rumusnya, yang satu B-nya. Per 2 kali A, negatif 1. Begitu. Nah, ini negatif kali negatif 2, positif 2. Berarti 2 kali negatif 2. 2 kali negatif 1, negatif 2. 2 bagi negatif 2, negatif 1. Nah, ada ya, negatif 1. Nah, kita lihat optionnya. Optionnya yang negatif 1 yaitu B dengan D. Nah, kita nggak tahu nih yang Y-nya berapa. Nah, kalau untuk yang Y-nya kita lihat negatif D per 4A. D itu apa? D itu determinan. Ayo, siapa yang ingat dengan rumus determinan? Apa? D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, banyak rumusnya berarti ya. Nah, B kuadrat berarti negatif 2 kuadrat. Ya, kenapa? Tadi B kita adalah negatif 2. Kemudian kurang 4AC, 4 dikali A, negatif 1 dikali C, 3. Nah gitu. Negatif 2 kali negatif 2 itu 4, ini berarti positif ya. Negatif 4 kali negatif 1 ya, positif nih jadinya. 4 kali 3, 12, berarti tambah 12. 4 tambah 12, 16. Nah, dapat kita D-nya 16. Maka kita masukkan tadi Y sama dengan, ya, Y sama dengan negatif D per 4A. Negatif D. Nih, D-nya 16. Berarti negatif 16 per 4A. 4 dikali A. A kita berapa tadi? Negatif 1. Nih ya. Negatif 1. 4 kali negatif 1 berarti negatif 16 per negatif 4. 4 kali negatif 1. Coret ini 16 bagi 4. 4. Berarti titik puncaknya adalah negatif 1,4. Ya, jawabannya adalah B. Ini dia. Negatif 1,4. Nah, itu. Ya, silahkan diulang-ulang terus ya untuk memahami soal ini. Baik, kita jawab nomor 15 ya, nomor 15 lagi. Perhatikan gambar berikut. Besar pelurus sudut AOC. Nah, ini ya, sudut AOC. Tapi katanya disebut besar pelurus. Ya, sudut pelurus itu berapa? 180 derajat dikurang, nanti dikurang dari sudut AOC. Tapi kita harus tahu dulu sudut AOC. Nah, atau begini, kalau disebut
pelurus sudut AOC, berarti yang kita cari bukan sudut AOC tapi berlawanan dengan sudut AOC, yaitu sudut BOC. Begini, saya buat pelurus sudut AOC itu sama dengan besar sudut BOC. Nah, begitu. Berarti kita mencari sudut BOC. Karena yang diminta besar pelurus. Nah, harus ingat ya. Pelurus. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini, ini garis lurus, ini 180 derajat, berarti 180 derajat. Ya, ini langsung saja sama dengan 8x ya dikurang 20 derajat nih ditambah 4x ditambah 8 derajat. Nah, begitu. Langsung aja. Tapi ingat ada 180 derajat sama dengan 8x kurang 20 derajat ditambah 4x tambah 8. Nih ditambah semuanya. 8x tambah 4x. Nah, ini 180 derajat sama dengan 8x ditambah 4x berarti 12x. Negatif 20 ditambah 8 berapa? Negatif 12 derajat. Nah, begitu. Berarti 12x sama dengan, ini pindah ruas ya, negatif 12 nya ke sini berarti 180 derajat ditambah 12. Ya, begitu. Ya, ke sini berarti 12x 180 tambah 12 itu 192 derajat. Maka X dengan 192 derajat bagi 12 sama dengan ya 192 derajat bagi 12 itu sama dengan 16 derajat. Nah, yang ditanya adalah pelurus sudut AOC atau sama dengan sudut BOC. Mana sudut BOC? Nih, 4x tambah 8 berarti sudut BOC ya. Saya geser, sudut BOC sama dengan 4x tambah 8 berarti 4 dikali x nya 16 nih, 16 ditambah 8. 4 kali 16 itu hasilnya 64 ditambah 8. Hasilnya berapa? 72 derajat. Nah, ini dia 72 derajat B. Ya. Kenapa? Nah, ada pertanyaan, kenapa kok pelurus sudut AOC itu sama dengan sudut BOC? Karena pelurus itu berarti kita cari dulu sudut AOC. Nah, pelurusnya 180 dikurang sudut AOC. Maka kalau 180, ini kan 180. Begitu. 180 dikurang sudut AOC yang ini, ya tentu hasilnya ini. Nah, itu dia. Makanya kita langsung saja mencari sudut BOC. Begitu. Udah?